Kita lanjutkan pertemuan kita tentang creative thinking. Di sesi kali ini saya akan membahas bagaimana proses sebuah perjalanan pemikiran creative thinking itu sampai dia membuat sebuah keputusan ide-ide yang kreatif. Ya, diawali dengan bagaimana kita melihat kondisi otak kita. Ya, otak kita ini, otak kreatif itu ada di kanan, otak kanan. Otak kanan itu bisa otak kreatif itu bisa terjaga, bisa menjadi lebih kreatif ketika kita mendapatkan stimuli-stimuli kreatif. Ya, otak kreatif itu bisa dari mana aja ya prosesnya. Bisa dari otak kanan yang kita tadi kita udah give ya, berkah dari Tuhan. Juga kita bisa melihat bagaimana kita membangun sebuah otak kanan itu dari lingkungan. Ya, lingkungan kreatif, kita terjun ke dunia kreatif misalnya, lingkungan itu semua kreatif. Nah, mau nggak mau, biasanya kita menyesuaikan. Lalu kita menyesuaikan, kita beradaptasi, dan akhirnya muncul kreativitas. Bisa seperti itu ya. Saya juga dibesarkan waktu itu juga di lingkungan sekolah yang memang rata-rata mereka tuh kreatif. Sehingga mau nggak mau, ya suka nggak suka, saya akhirnya harus mengikuti aktivitas-aktivitas kreatif itu dan akhirnya menjadi terbiasa. Kemudian motivasi juga gitu ya. Ketika kita ingin melakukan motivasi gitu kan, mau melakukan membuat karya, kita mau membuat sebuah ide yang baru, itu perlu yang namanya motivasi. Nah, motivasi itu harus dimunculkan. Kemudian juga berdialektika. Dialektika itu adalah bagaimana kita membangun sebuah mental, juga perasaan afirmasi untuk kita mendapatkan keyakinan kreatif. Ya, misalnya kita berdialektika, misalnya saya bisa kok berkreatif, saya bisa melakukan ini, saya ini kreatif gitu loh, saya bisa melakukan hal-hal yang orang lain bisa, saya pun juga pasti bisa. Kalau saya mau belajar, saya mau tekun gitu misalnya. Nah, itu menjadi sebuah poin ya, salah satu cara kita bagaimana kita bisa berpikir kreatif. Kemudian bagaimana tahapan pola kreativitas itu macam-macam ya tahapan polanya. Ada modelnya investigasi dulu. Ya, investigasi. Jadi investigasi itu bagaimana kita melihat sebuah karya ini misalnya dalam konteks membuat video gitu kan. Kita investigasi dulu atau menganalisis dulu atau mengeksplorasi dulu gitu kan. Ini video yang mau dibikin apa gitu kan. Kira-kira referensinya gimana. Lalu saya mau bikin yang barunya gimana ya, yang unik. Ya, yang orang lain tuh pasti akan nonton. Ya, macam-macam ya, mungkin dari judulnya, dari pengambilan angle-nya, dari pemerannya, dari skenario-nya, dari konsepnya, macam-macam, dari kostumnya dan lain-lain. Lalu kemudian tahap berikutnya adalah mencari ide dengan kondisi referensi yang sudah ada ini kan, referensi, kemudian dapat pengalaman-pengalaman, hasil diskusi, lalu kita mencari ide. Idenya apa nih dari sekian banyak ide yang ada gitu kan. Nah, itu melalui prosesnya lah menyaring ide. Ya, disaring dulu idenya. Namun tahapan cara menyaring idenya juga ada namanya konsepnya. Nah, ketika konsepnya itu dijalankan untuk menyaring ide, barulah nanti kita pilih ide yang terbaik atau ide yang paling bisa dilakukan adalah itu yang akan dijalankan. Kalau kita lihat slide di sini, kita melihat bahwa ada tahapan-tahapan, ada polanya ya. Ya, tadi investigasi dan mencari ide itu adalah bagaimana kita mencoba untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya referensi, mencari sebanyak-banyaknya ide. Ya, itu menggunakan berbagai macam itu. Itu kita menggunakan otak kanan. Ya, otak kanan itu semua di situ. Cari ide yang unik-unik, bahkan yang bisa dibilang yang agak nyeleneh juga masukin aja.
tempat, kumpulkan idenya dari brainstorming, dari ngobrol, diskusi, itu ide-idenya dikumpulin semua. Nah, ketika ide dikumpulkan yang di poin 1 dan poin 2, lalu kita mencoba untuk menyaring idenya. Nah, ketika kita menyaring ide, kita menggunakan yang namanya otak kiri. Ya, bukan otak kreatifnya tuh udah di kanan semua. Lalu kita dicari mulai menyaringnya tuh pakai otak kiri. Otak kiri itu apa? Otak kiri itu kan yang rasional. Dia menganalisis, dia menghitung. Kira-kira kalau ide ini dilakukan, bisa nggak kita lakukan gitu kan? Biayanya berapa? Effortnya gimana, usaha-usahanya? SDM-nya ada nggak? Waktunya gimana? Alat-alatnya gimana? Nah, itu banyak. Itu muncul akhirnya eliminasi ide-ide yang udah masuk tadi. Bukannya dibuang ya idenya, tapi dikumpulkan atau disaring. Ide yang tadi nggak dipakai nanti kita coba daur ulang lagi. Nah, itu disaring idenya. Akhirnya muncul mungkin 2 atau 3 ide yang akhirnya tersaring dari misalnya 10 atau 20 tadi dari investigasi dan mencari ide itu ada 20-30 ide, tapi yang tersaring hanya 2 atau 3 ide. Ada 2-3 ini terus disaring lagi sampai kita bisa menentukan ini loh ide yang cocok untuk kita jalankan. Berdasarkan apa? Berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah dibuat. Isi biaya misalnya, waktu, manajemen SDM-nya, kemudian peralatan, perizinan dan lain-lain. Setelah itu udah kelar, hanya satu yang bisa, misalnya idenya yang akan diputuskan adalah pembuatan video, misalnya video tentang review tempat makan aja misalnya. Tadinya ada review apa, kemudian bikin film pendek apa gitu kan, tapi yang dipilih akhirnya review kuliner di satu tempat misalnya. Dengan pendekatan-pendekatan kreatifnya tentu ada ya gitu. Karena itu udah dipilih dari yang kreatif, ini mungkin yang lebih cocok gitu kan. Nah, baru ketika sudah dapat idenya atau sudah dipilih idenya itu, baru kita action terakhir tuh. Nah, actionnya itu sesuai dengan tentunya kondisi yang sudah disepakati bersama. Nah, itulah proses atau pola kreativitas. Nah, begitulah tadi materi saya tentang creative thinking. Ya, kalau kita mau gali lagi creative thinking itu banyak sekali ya, tapi sebenarnya kalau untuk pembuatan karya seperti video, kemudian karya-karya yang lain itu memang bagusnya itu melakukan dengan proses yang namanya brainstorming. Ada namanya brainstorming atau ada namanya deeper why. Ya, deeper why itu mempertanyakan konsepnya, idenya. Misalnya kita mau bahas tentang review kuliner. Tanyain, kenapa kuliner gitu kan? Oh, kulinernya begini. Kenapa kenapa kepiting menunya yang kita bahas? Kenapa nggak yang lain? Nanti di situ kita gali lagi idenya. Ya, apa bedanya dengan misalnya kepiting yang di restoran dan kepiting yang di sini gitu kan? Bedanya misalnya. Atau mungkin apa sih yang membuat ini menarik gitu kan? Itu ada pertanyaan-pertanyaan itu yang kita akan jawab, kita akan gali agar ketemu tuh hal-hal kreativitasnya. Ya, itulah bagaimana kita mengembangkan sebuah proses berdiri kreatif. Teman-teman nanti bisa praktekkan pada pembuatan idenya. Ya, beberapa yang saya lihat memang sudah melakukan ide-ide tentang pembuatan video, namun mungkin belum sampai kepada yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail tentang kreativitas. Misalnya kenapa dibikin seperti itu, apa bedanya video Anda dengan video referensi yang lain, ya gitu. Kemudian kenapa waktunya tuh dibikin panjang, kenapa nggak pendek, kenapa menggunakan angle. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan kreatif itu bisa membuat referensi kita, bisa menambah referensi kita untuk menjadi kreatif. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk membuat video kita beda, video kita lebih kreatif, tentunya memang perlu yang namanya proses kreatifnya itu. Proses kreatif itu tentunya bisa dilalui dengan berbagai cara ya. Tadi seperti saya sampaikan di sebelumnya,
membaca referensi, kemudian banyakin diskusi, banyakin melihat video-video sebelumnya gitu kan, sehingga kita kita tambah. Meskipun ya dalam eksekusinya mungkin kita masih perlu perbaikan-perbaikan, tapi minimal kita sudah menjalankan proses kreatifnya itu, sehingga untuk belajar ke depannya kita menjadi lebih terbiasa untuk melakukan sebuah kreativitas. Misalnya membuat dulu storyboard, kita membuat planningnya, ya, misalnya dari praproduksinya, ya, kemudian nanti produksi dan pasca produksi seperti apa nih gitu kan. Tapi yang penting adalah di saat praproduksinya itu, di saat sebelum kita memulai atau memutuskan pembuatan videonya seperti apa. Biasanya lamanya di situ. Perencanaan di situ. Demikian pembelajaran tentang proses kreativitas dalam pembuatan khususnya video kreatif pada mata kuliah produksi video kreatif digital. Terima kasih, sampai bertemu di sesi mendatang. Wassalam. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end?